Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alia Cahyani. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Dindin Ridwanuddin, MPD. Adapun daftar isi yang akan dibahas dalam video kali ini, yang pertama ada deskripsi benda, yang kedua ada identitas diri, yang ketiga ada kalimat sapaan, yang keempat dialog, prolog, dan epilog, yang kelima ada jenis-jenis membaca, yang keenam ada tata cara membaca puisi dan membaca teks, yang ketujuh ada menulis tegak bersambung, yang kedelapan ada ringkasan, yang kesembilan ada parafrase, yang ke-10 ada surat resmi dan surat pribadi, yang ke-11 ada formulir dan kwitansi, dan yang terakhir nomor 12 ada naskah pidato. Baik, mungkin kita langsung masuk saja kepada materi yang pertama, yaitu membahas tentang deskripsi benda. Nah, yang A ada karakteristik kata benda. Berdasarkan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi ketiga, keberadaan kata benda alias nomina dapat dilihat dari 3 segi pandang berbeda, yaitu yang pertama ada segi semantis, yang kedua ada segi sintaksis, dan yang ketiga ada segi bentuk. Apabila dari segi semantisnya, maka kata benda alias nomina ini dapat mengacu pada konsep, pengertian, benda, binatang, hingga manusia. Contohnya seperti dokter, tikus, toples, dan kebangsaan pun dapat menjadi contoh dari kata benda ini. Selanjutnya, kalau dari segi sintaksisnya, dalam sebuah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verba, maka kata benda nomina ini akan menduduki fungsi sebagai subjek, objek, maupun pelengkap. Terus, nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, jadi menggunakan kata bukan. Selanjutnya, nomina dapat diikuti oleh kata sifat atau adjektiva. Selanjutnya ada jenis-jenis kata benda. Nah, jenis-jenis kata benda ini dibagi menjadi 2. Ada nomina dasar dan ada nomina turunan. Yang pertama ada nomina dasar. Nomina dasar ini adalah kata benda yang ciri bentuknya tidak memiliki afiks alias imbuhan. Sedangkan nomina turunan yaitu kata benda yang diturunkan melalui beberapa proses. Yang pertama ada proses afiksasi atau imbuhan, yang kedua ada proses pengulangan atau reduplikasi, dan yang ketiga ada proses pemajemukan. Selanjutnya ada perbedaan kata benda konkret dengan kata benda abstrak. Untuk kata benda konkret, yaitu kata benda yang wujud bendanya kelihatan, tampak, dan dapat dilihat oleh panca indera manusia. Contohnya seperti nama diri, nama zat, mobil, orang, binatang, rumah, buku, kertas, dan lain-lain. Sedangkan kata benda abstrak adalah kata benda yang wujud bendanya tidak terlihat, tidak tampak, dan tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Contohnya seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu identitas diri. Yang pertama ada pengertian identitas diri. Dapat dikatakan bahwa identitas diri merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri keadaan khusus seseorang atau jati diri seseorang sehingga orang tersebut berbeda dengan orang lain. Selanjutnya ada menuliskan nama diri. Nama diri adalah kata benda atau nomina yang dipakai untuk menamai orang, tempat, atau sesuatu, termasuk konsep atau gagasan. Jadi, nama dapat dikatakan sebagai identitas diri kita karena kita dapat mengenal seseorang melalui nama dirinya. Selanjutnya ada macam-macam nama diri yang dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada nama diri yang dilihat dari status sosial orang tersebut, dan yang kedua
nama diri yang dilihat dari pangkat akademik orang tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu kalimat sapaan. Pengertian kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara atau orang kedua, atau menggantikan nama orang ketiga. Kalimat sapaan ini harus ditulis dengan huruf kapital baik dalam kalimat dialog maupun di narasi atau deskripsi. Adapun kaidah penulisan kalimat sapaan, yang pertama, huruf awal kata sapaan ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, apabila diikuti nama diri, sapaan dapat disingkat atau ditulis lengkap. Yang ketiga, bentuk sapaan singkat dapat dipakai jika tidak disertai nama diri. Yang keempat, bentuk sapaan ditulis dengan diikuti atau diawali dengan tanda koma. Selanjutnya ada macam-macam kalimat sapaan yang dibagi ke dalam dua macam. Ada kalimat sapaan untuk teman sebaya dan ada kalimat sapaan untuk yang lebih tua. Tentunya pasti berbeda ya, kalimat sapaan untuk teman sebaya dan untuk yang lebih tua. Kalau kalimat sapaan untuk teman sebaya itu menggunakan sapaan akrab atau santai. Sedangkan kalimat sapaan untuk yang lebih tua biasanya menggunakan kalimat yang sopan dan bertujuan menghormati. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu dialog, prolog, dan epilog. Yang pertama kita akan membahas tentang dialog. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog adalah karya tulis yang berupa cerita, sandiwara, dan lain-lain yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Adapun struktur dari dialog, yang pertama ada orientasi, yaitu bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Yang kedua ada komplikasi, yaitu bagian dari dialog drama yang berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya. Yang ketiga ada resolusi, yaitu bagian klimaks dari drama berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami oleh para tokohnya. Nah, ada juga cara membuat dialog. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tokoh dan karakternya. Yang ketiga, menyusun butir-butir dialog. Dan yang terakhir, mengembangkan butir-butir dialog tersebut. Selanjutnya yang kedua ada prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Dalam sebuah prolog dikemukakan juga para pemain, gambaran, setting, dan sebagainya. Nah, adapun unsur dari prolog, yang pertama ada tokoh. Tokoh dibagi menjadi 3, ada tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang kedua ada latar. Latar dibagi menjadi 2, yaitu ada latar waktu dan latar tempat. Dan yang terakhir ada latar belakang. Nah, yang ketiga ada epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari pementasan cerita yang isinya berupa kesimpulan yang memuat makna, pesan, moral, ataupun tata nilai yang dapat kita ambil dari cerita yang ditampilkan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi selanjutnya, materi kelima, yaitu tentang jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Yang pertama ada pengertian membaca. Menurut KBBI, membaca berasal dari kata baca yang berarti eja, yaitu mengeja huruf, tulisan, dan sebagainya. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa tulis yang bersifat represif. Disebut represif karena dengan membaca, seseorang dapat memperoleh ilmu, pengetahuan, serta pengalaman baru.
Semua yang diperoleh melalui membaca itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi dan mempertajam daya pikirnya. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca. Ada 5 jenis. Yang pertama, membaca cepat. Membaca cepat merupakan teknik membaca dengan memindahkan pandangan mata secara cepat, kata demi kata, frase demi frase, atau baris demi baris. Teknik membaca cepat bertujuan agar pembaca dapat memahami bacaan dengan cepat. Yang kedua ada membaca sekilas. Membaca sekilas adalah teknik membaca yang dilakukan sekilas pada bagian-bagian teks, terutama judul, daftar isi, kata pengantar, indeks, atau hal umum lainnya. Selanjutnya membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara yang tidak begitu detail. Kegiatan membaca ekstensif ditujukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pokok-pokok penting dan bukan hal yang sifatnya terperinci. Selanjutnya membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan kegiatan yang dilakukan dengan vokal yang keras dan jelas. Dalam membaca nyaring harus memperhatikan intonasi, lafal, dan jeda. Selain itu, harus bisa berekspresi sesuai isi teks yang dibaca. Yang terakhir ada membaca memindai. Membaca memindai yaitu membaca dengan cermat dan teliti dengan memandang bacaannya untuk mengetahui intinya. Tujuan dari membaca memindai adalah untuk memahami isi bacaan dengan cepat. Selanjutnya ada pengertian membaca petunjuk. Petunjuk merupakan ketentuan yang memberikan arahan atau bimbingan mengenai bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Dalam membaca petunjuk, haruslah dicermati dan teliti agar terhindar dari dampak negatif yang akan ditimbulkan jika salah memakainya atau memakan produk tersebut. Petunjuk pemakaian adalah suatu tanda untuk menunjukkan dalam kegunaan suatu barang atau produk. Petunjuk biasanya berisi ketentuan, pedoman, atau pengarahan dalam mengerjakan sesuatu. Suatu petunjuk dikatakan baik apabila petunjuk tersebut berisi instruksi yang baik, yang jelas, singkat, sistematis, operasional, dan bersifat pembimbing. Petunjuk juga haruslah tertulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta bersifat komunikatif. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi yang keenam, yaitu tentang tata cara membaca puisi dan membaca teks. Selanjutnya ada pengertian puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai susunan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga dapat mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Selanjutnya ada unsur-unsur pembangun puisi yang dibagi ke dalam 2 unsur, yaitu ada unsur fisik dan unsur batin. Yang pertama ada unsur fisik, yaitu unsur yang dapat langsung dikenali oleh pembaca karena terlihat pada bagian puisi. Isinya yang pertama ada majas, yaitu bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Selanjutnya ada irama, yaitu alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang yang berfungsi untuk memberi jiwa pada sebuah puisi. Selanjutnya ada kata-kata konotasi, yaitu kata yang bermakna tidak sebenarnya dan telah mengalami penambahan-penambahan. Dan yang terakhir ada kata-kata berlambang, yaitu sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Selanjutnya ada tata cara membaca puisi. Yang pertama, memahami isi puisi. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang tepat. Yang ketiga, memperhatikan intonasi,
rima, dan pelafalan. Dan yang keempat, memperhatikan mimik atau pembawaan saat membaca puisi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang membaca teks. Membaca teks atau membaca isi adalah kegiatan membaca dengan cara memahami isi dengan tujuan menentukan bahan bacaan yang menarik, bermanfaat, dan mendalam. Nah, dalam membaca teks ini, kita juga harus memahami ide dan pesan dari penulis yang membutuhkan keterampilan berupa ketelitian, kemampuan kritis, pemahaman, dan pemikiran. Baik, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang menulis tegak bersambung. Pengertian menulis tegak bersambung. Menurut Setia Ningsih pada bukunya tahun 2013, menulis huruf tegak bersambung merupakan kegiatan merangkaikan huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak bersambung. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa mengangkat alat tulis agar hasil tulisannya tidak terputus-putus. Tujuan menulis tegak bersambung menurut Nur Aini pada bukunya tahun 2019 yaitu melatih siswa agar dapat menulis dengan cepat, tulisannya bisa lebih indah dan rapi, serta tidak memungkinkan anak menulis terbalik-balik. Selain itu, dengan menulis tegak bersambung, motorik halus siswa dapat berkembang secara baik. Hal ini dikarenakan saat menulis tegak bersambung dibutuhkan koordinasi gerakan antar jari-jari tangan. Adapun aturan dalam menulis tegak bersambung. Yang pertama, perhatikan format huruf tegak bersambung untuk huruf besar dan huruf kecil. Yang kedua, tulis sebuah kata tanpa terpisah satu huruf dengan huruf yang lainnya. Yang ketiga, perhatikan apakah huruf yang ditulis di atas garis atau ditulis hingga ke bawah garis. Contohnya seperti huruf G, J, P, Q, dan Y. Materi selanjutnya yaitu tentang ringkasan. Pengertian ringkasan. Ringkasan adalah penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang. Dalam ringkasan, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan-penjelasan yang terperinci dihilangkan, sedangkan sari karangan dibiarkan tanpa hiasan. Tujuan ringkasan ialah untuk memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau teks secara singkat. Adapun langkah-langkah dalam menyusun ringkasan, yang pertama ada membaca naskah asli. Penulis ringkasan harus membaca naskah asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang serta sudut pandangnya. Yang kedua ada mencatat gagasan utama. Semua gagasan utama atau gagasan yang penting dicatat atau digarisbawahi. Yang ketiga, membuat reproduksi. Sebagai langkah ketiga, penulis ringkasan menyusun kembali suatu karangan singkat atau ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama sebagaimana yang dicatat dalam langkah kedua. Dan yang terakhir, ketentuan tambahan. Di samping ketiga langkah di atas, masih ada beberapa ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan pada waktu menyusun ringkasan, seperti bahasa harus padat, tidak bertele-tele, tidak perlu adanya ilustrasi ataupun informasi terperinci. Kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu tentang parafrase. Pengertian parafrase. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah kegiatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah inti dari ungkapan tersebut. Adapun ciri-ciri dari parafrase, yang pertama, bentuk tuturan berbeda, yang kedua, makna tuturan sama, yang ketiga, substansi tidak berubah, dan yang keempat, bahasa atau cara menyampaikan berbeda. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat parafrase. Yang pertama, membaca
dan memahami secara keseluruhan suatu karya sastra. Yang kedua, memahami jenis perubahan yang akan dilakukan, baik bentuknya berupa puisi, prosa, atau drama, maupun redaksinya atau penggunaan bahasanya. Yang ketiga, mengungkapkan kembali dengan redaksi bahasa dan bentuk yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu tentang surat resmi dan surat pribadi. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang surat resmi. Ada pengertian surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Dalam penulisan surat resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, atau EYD. Adapun ciri-ciri dari surat resmi, yang pertama, dikeluarkan oleh suatu instansi atau jawatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Yang kedua, berisikan kepentingan-kepentingan kedinasan dan keorganisasian. Yang ketiga, disusun dengan ragam resmi. Dan yang keempat, memiliki aturan format baku bagian-bagian surat resmi. Di antaranya, yang A, terdapat kepala atau kop surat, yang B, nomor surat, yang C, lampiran, yang D, terdapat hal, yang E, ada tanggal surat, yang F, alamat yang dituju, yang G, pembuka atau salam pembuka, yang H, isi surat, yang I, penutup surat, dan yang terakhir ada tembusan surat. Adapun macam-macam dari surat resmi, yang pertama ada surat pemberitahuan, yang kedua ada surat perintah, yang ketiga surat permintaan atau permohonan, yang keempat surat peringatan dan teguran, yang kelima surat susulan, yang keenam surat panggilan, yang ketujuh surat pengantar, yang kedelapan surat keputusan, yang kesembilan surat perjanjian, dan yang kesepuluh surat penawaran, pesanan, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan surat pribadi. Pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi, bersifat tidak resmi, dan dikirim untuk teman sejawat, keluarga, dan lain-lain. Adapun karakteristik dari surat pribadi, yang pertama, tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi. Yang keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis, dan yang terakhir, format surat bebas. Adapun macam-macam dari surat pribadi, yang pertama, surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Contohnya seperti surat ucapan terima kasih, surat ucapan belasungkawa, surat undangan, dan surat dari orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Yang kedua, ada surat pribadi yang bersifat kedinasan. Contohnya seperti surat lamaran pekerjaan, surat permohonan izin cuti, dan surat izin tidak masuk kerja, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu tentang formulir dan kwitansi. Pengertian formulir. Formulir merupakan lembaran kertas yang di dalamnya terdapat pertanyaan tertentu yang diisi data atau informasi diri. Sedangkan pengertian kwitansi merupakan dokumen tanda bukti transaksi penerimaan uang oleh penjual dari pembeli. Adapun ragam bentuk formulir dan kwitansi. Yang pertama ada ragam bentuk formulir yang berisi ada formulir pendaftaran, formulir anggota, formulir kartu atau wasel pos, dan formulir daftar riwayat hidup. Adapun ragam bentuk dari kwitansi, yang pertama ada kwitansi bukti pembayaran, kwitansi transaksi produk, kwitansi transfer uang, dan kwitansi serah terima uang. Berikut dijelaskan secara singkat bagaimana pengisian formulir dan kwitansi. Yang pertama ada pengisian formulir. Langkah-langkahnya, yang A, isilah dengan pulpen tinta berwarna hitam. B, lembar formulir tidak boleh rusak, robek,
atau kusut. Yang C, isilah formulir dengan menggunakan huruf kapital. Yang D, isilah identitas diri dengan sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah. Isilah dengan pulpen tinta berwarna hitam. Selanjutnya ada langkah-langkah pengisian kwitansi. Yang pertama, masukkan nomor kwitansi. Kedua, tulis nama penerima dan penyetor. Yang ketiga, masukkan tanggal saat transaksi. Yang keempat, masukkan jumlah uangnya. Yang kelima, tulis deskripsi pembayarannya apa. Dan yang terakhir, bubuhkan tanda tangan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir yang membahas tentang pidato. Pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada tujuan pidato. Nah, pidato ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menyampaikan informasi, yaitu pidato yang bertujuan memberikan laporan atau pengetahuan atau sesuatu yang menarik untuk pendengar. Contohnya seperti pidato penyuluhan cara pemakaian kompor gas. Yang kedua, meyakinkan dan mempengaruhi sikap pendengar, yaitu pidato yang berisi tentang usaha untuk mendorong, meyakinkan, dan mengajak pendengar untuk melakukan suatu hal. Contohnya seperti pidato calon legislatif. Yang ketiga, sebagai penghibur pendengar, yaitu pidato yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan pendengar. Contohnya seperti pidato di posko bencana, pidato dalam acara bakti sosial, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sebagai menekankan aspek-aspek pendidikan, yaitu pidato yang berupaya menekankan pada aspek-aspek pendidikan seperti pidato keagamaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis naskah pidato. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.